Halo, assalamualaikum teman-teman. Yuk kita hari ini jalan-jalan ke Besuki, tepatnya di Kabupaten Situbondo. Kita akan melihat gedung Eks-Karsidenan Besuki, salah satu bangunan bersejarah di Situbondo, Jawa Timur, Indonesia. Gedung ini dibangun pada tahun 1864 atau 1864 dan awalnya digunakan sebagai tempat tinggal residen Belanda yang bertugas di wilayah Karesidenan Besuki. Gedung ini memiliki arsitektur khas Belanda dengan corak bangunan kolonial. Setelah kemerdekaan Indonesia, gedung ini tetap digunakan sebagai kantor residen. Namun pada tahun 1993 kantor ini dipindahkan ke lokasi lain, yakni di Jember, dan gedung ini kemudian dibiarkan kosong. Kantor Karesidenan Besuki adalah sebuah kantor pemerintahan yang berada di wilayah Karesidenan Besuki yang meliputi Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Pada awalnya merupakan bagian dari Karesidenan Pasuruan. Karesidenan Besuki terbentuk pada tahun 1911 sebagai hasil pemekaran dari kantor Karesidenan Pasuruan. Karesidenan Besuki dibangun sebagai pusat pemerintahan yang mengatur wilayah administrasi di Jawa Timur bagian timur. Kantor Karesidenan Besuki berperan penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Jawa Timur bagian timur, termasuk dalam hal pembangunan, pengaturan pemerintahan, dan penegakan hukum. Seiring dengan berjalannya waktu, tugasnya yang di sini Karesidenan Besuki menjadi semakin berkembang dan penting, sehingga kantor tersebut menjadi pusat kegiatan administrasi, politik, sosial, dan ekonomi di wilayah tersebut. Tapi sebenarnya kalau bangunan ini setelah kemerdekaan Indonesia, Karesidenan Besuki pun mengalami berbagai perubahan, termasuk dalam hal pengaturan wilayah administrasi. Pada tahun 1957, Karesidenan Besuki dimekarkan menjadi beberapa kabupaten dan kota seperti Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo. Pada tahun 2019, gedung ini oleh pemerintah Kabupaten Situbondo direnovasi. Nah, inilah hasilnya setelah direnovasi oleh Pemkab Situbondo. Gedung ini memiliki dua lantai, di mana lantai pertama memiliki kamar sebanyak 6 buah, berada di sebelah kiri 3 buah dan sebelah kanan 3 buah, dan ruang tengah sebagai ruang utama. Kemudian kita naik ke lantai 2 sama juga, yakni di mana ada kamar di lantai 2 ini sebanyak 6 kamar yang sangat luas. Rata-rata luasnya itu adalah 6 kali 6 meter persegi, sebanyak 6 kamar, berada di sebelah sayap kanan 3 kamar dan sebelah sayap sebelah kiri 3 kamar, dan terdapat lobi di luar bagian belakang di lantai 2, sehingga
bagus untuk melihat pemandangan, dan juga teras depan Nah ini sekarang bisa kita di digunakan lantai untuk 2. melihat pemandangan ke laut Gedung lepas. Karesidenan. Tapi sekarang karena sudah banyak bangunan yang ada di depan kantor ini, sehingga kita tidak bisa melihat pemandangan pantai laut di Situbondo atau pantai laut Jawa. Oh, Pada saat ini bangunan ini kondisinya kosong. Lantai 1 dan lantai 2 tidak ada furnitur sama sekali dan tidak ada penghuninya. Diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan masyarakat secara umum, misalkan untuk kegiatan pernikahan dan lain sebagainya. jarang Walaupun ada tamu kadang kalau malam takut. Tapi kalau siang ada kadang-kadang kalau malam takut. Tapi kalau siang kadang pas emang takut gimana? Saya tidak jaga. Yang lebih mengerikan lagi guys, rumah ini lama tidak dihuni dan jarang sekali orang naik atau masuk ke dalam bangunan ini, sehingga ada misteri hantunya. Jadi hantu yang ada di lantai bawah dan lantai 2 itu berbeda. Itu menurut penuturan dari penjaga gedung ini. Gimana Pak untuk di Terima kasih. ruangan ini Pak? Cerita misterinya gimana? Bangunan tua sejak zaman Belanda. Para pengunjung tamu saya ini apa ramai sekali pasar. Dia sering bermain di ruangan nomor 2 lantai 2 ini ruangan lantai 2. Dia sering bermain ke selatan dan ke utara. Iya, iya. Jadi memang dibiarkan di sini ya Pak, ya? Ya, nah, yang penting intinya saya tidak mengganggu mereka, mereka juga Dengan kita. Terus itu kalau dilihat wajahnya itu penduduk asli pribumi atau Belanda Pak? Nah, kalau melihat sesosok barang itu Bangunan ini memiliki jendela yang memakai konstruksi yang unik, di mana untuk membuka dan menutup jendela ada replaknya yang terbuat dari kayu. Apa, Pak? Nah, ini buka dan tutup dengan cara menggesek-gesek ke atas ke bawah sehingga udara terbuka bisa masuk. Nah, ini cara membuka krepyak jendela model Belanda zaman dulu menggunakan kayu. Kayunya digeser naik turun untuk membuka dan menutupnya. Sangat luar biasa ini. Nggak ada rakitan kayu. Iya, Pak ya. ini aslinya itu. Aslinya seperti itu. Dirakit dengan anu Baut sama engselnya jendela ya. Terima kasih teman telah menonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Warna Bisma. Bu, bukan itu Bu. Nah, di depan gedung Presiden ini terdapat alun-alun kasih jalan Besuki dan ada jalan raya dan yang menghubungkan Anyer Panarukan.